Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Salawat perbaiki sifat perbaik, baca salawat perbaiki surat, semakin surat kita baiki syarah kehidupan kita akan lebih takbir Allahu Akbar. Sallallahu ala Nabi Muhammad Rasulullah wa barik alaihi wa sahbihi. Siapa bikin huru-hara di sini? Lah, perkenalkan nama saya Ujang Bustomi, saya dari Cirebon. Urusannya apa? Saya kesini nyari tuh namanya Nur Fatah. Itu apanya kamu? Cucunya saya. Cucu apa menantu apa anak? Menantu. Itu si Umi apanya? Si Umi itu siapa? Itu anak kamu? Itu anak saya. Oh, gila dia. Gila, si situ yang gila. Bukan saya yang gila. Gak usah tunjuk-tunjuk nasi kepret sama saya. Silakan dikepret. Kamu tahu nggak saya tuh orang tua? Di situ datang baik-baik. Ya saya datang baik-baik Bu di sini. Baik-baik yang gimananya? Saya datang ke sini mau ketemu sama menantu kamu. Itu ya, si Kefat. Dia kurang ajar, dia setan, dia iblis. Kalau ngomong jangan sembarangan aja. Memang cucu menantu saya itu iblis. Bukan iblis, itu yang iblis. Jangan asal nuduh aja. Kenapa saya? Orang baru datang kok nuduh-nuduh cucu saya dibilang iblis. Lah, terus tahu kata siapa saya bikin huru-hara di sini? Kata siapa? Pak RT yang bilang kepada saya. Kalau di situ bikin masalah, bikin huru-hara tuh. RT-nya suruh kesini, saya jotosin sama saya. Silakan. Ada hukum sekarang, jangan asal main jotos-jotos saja. Saya nggak terima. Hukum apa? Hukum sekarang kan negaranya negara hukum, bukan negara komunis. Seenaknya aja. Ya ibu juga saya jotosin. Silakan, mau mukul saya silakan. Saya siap, saya pasang badan. Salah saya apa? Ya kamu kalau ngomong itu yang sopan. Kalau ngomong itu yang sopan, bicara dengan siapa? Bicara dengan saya. Orang tua mana yang mau terima cucunya dibilang begitu? Cucu apa? Hah? Cucu apa? Cucu apa yang gimana? Cucu apa? Emang dia cucu apa? Anak apa menantu? Ya dibilang menantu, mau dibilang cucu itu terserah saya, hak saya. Hak saya. Saya mau ngomong apa aja hak saya. Saya datang ke sini tuh menantu Anda itu kurang ajar. Dia ada urusan sama Pak Kepala Desa. Iya. Dia beli tanah. Iya. Ngurus akte jual beli. Iya. Ketika dia ngukur tanah, Pak Kepala Desa nggak minta uang. Oke, karena menghormatin dia kiai. Iya. Ketika ngurus-ngurus AJB, suratnya apa, dia nggak mintain uang karena dia ngormatin kiai. Iya. Tapi Pak Kepala Desa ngomong sama menantu, kamu nih Pak Kiai, ini ada BPHTB yang harus dibayar. Iya. Pajak yang harus dibayar ke negara. Iya. Tapi dia dikiranya Pak Kuwunya Pak Kepala Desanya memeras dia. Berarti dia nggak sekolah. Kalau ngomong jangan asal sembarangan aja. Buktinya mana? Saya Dia minta ngamuk-ngamuk. bukti. Dia ngamuk-ngamuk di kantor desa, ditendangin semua bangku, terus diancam Kuwu kamu. Tuh kepala desanya burutan Bu. Lagi gini. Kalau iya benar itu apa menantu saya itu ngamuk-ngamuk, kenapa tidak bilang kepada saya? Saya kan orang tuanya. Makanya saya tadi datang ke sini, saya mau nyari dia, dianya nggak ada. Ya nggak ada. Ya saya nggak mau tahu lah. Terus adanya itu istrinya, istrinya pakai anduk, lagi ngajar-ngajarin Santi. Jangan-jangan tuh anak ibu yang perempuan ditumpakin semua tuh sama Santi. Aduh, saya nggak terima. Itu omongan kotor itu, lebih dari kotor itu bahasanya itu. Bahasa seperti itu tuh lebih kotor. Saya nggak terima digituin cucu saya.
Saya nggak terima. Terus maunya apa? Ya maunya apa ya di situ, nggak maunya apa sama saya. Pergi dari sini. Pergi enak aja. Ini rumah siapa? Ini wilayah siapa? Anda itu pendatang di sini, tamu lagi. Ini Kamu wilayah harus sopan. negara kesatuan Republik Indonesia. Lah, boleh bilang begitu. Anda bilang begitu boleh. Tapi bagi saya, tidak. Mau saya sumpal mulutnya kamu. Mau sumpal-sumpal, emangnya saya apa yang mau disumpal? Itu yang saya sumpal mulutnya. Kalau ngomong itu yang benar. Jangan asal-asal. Nggak usah aja. nunjuk-nunjuk sama Ya saya. biarin suka-suka saya. Saya nggak terima. Ya, saya juga nggak terima. Nanti saya dibilang begitu, saya nggak terima. So, maunya apa? Maunya apa? Ya di situ maunya apa? Ayo berantem. Enak aja berantem. Di situ nggak lihat kalau saya itu orang udah tua, orang udah sepuh. Yo, sok. Aduh, kalau ngomongnya Anda. Sok, keluarin. Kalau ngomong hati-hati ya. Keluarin. Hati. Ilmunya keluarin kamu. Ilmunya keluarin, ilmunya keluarin. Dah. Halo sahabat, semoga keberkahan dan keridhaan Allah selalu menyertai kita semua. Dan semoga Allah mudahkan setiap urusan kita, baik di dunia maupun di akhirat. Amin. Wanita tua yang sedang bertarung dengan Kang Ujang Bustomi ini, dia adalah Ibu Suminah, ibu mertua dari Pak Kiai Haji Nur Fatah. Ibu Suminah ini, dia memarahi Kang Ujang Bustomi karena sudah membuat keributan di rumah anaknya ini. Ibu Suminah bahkan berkata akan melaporkan Kang Ujang Bustomi kepada aparat polisi, karena sudah dianggap melanggar hukum dengan cara menghajar para anak-anak buah dari menantunya tersebut, si Pak Kiai Haji Nur Fatah. Kang Ujang Bustomi tidak takut dengan ancaman dari si Ibu Suminah, karena beliau menghajar para anak-anak buah Pak Kiai Haji Nur Fatah itu, karena mereka sendiri yang sudah berbuat kasar kepada Kang Ujang Bustomi. Kang Ujang Bustomi juga kembali menjelaskan alasan kedatangannya ke rumah Pak Kiai Haji Nur Fatah ini, yakni untuk meminta penjelasan kepada Sang Kiai, yang mana dia sudah menyantet Pak Kepala Desa hanya karena Sang Kiai Haji Nur Fatah itu dia tidak mau membayar pajak ketika mengurus surat akta tanah dan sertifikat. Mendengar penjelasan Kang Ujang Bustomi tersebut, si Ibu Suminah tetap saja menyalahkan Pak Kepala Desa. Baginya, si anak menantunya itu dia tidak mungkin bersalah, karena sebagai tokoh masyarakat sekaligus seorang kiai, sudah seharusnya Pak Kepala Desa tidak memungut biaya ketika anak menantunya itu mengurus surat menyurat. Rupanya, si Ibu Suminah ini sama-sama keras kepalanya dengan Pak Kiai Haji Nur Fatah, jadi tak ada manfaatnya jika saat ini dia diberi penjelasan apapun juga. Sehingga cara terbaik adalah dengan cara menghajar ibu mertua Pak Kiai Haji Nur Fatah tersebut. Hingga sesaat kemudian, si Ibu Suminah ini dia berhasil Kang Ujang Bustomi kalahkan dan taklukkan. Namun kata-kata kasar masih saja keluar dari mulut wanita tua tersebut, sehingga Kang Ujang Bustomi pun kemudian beliau berinisiatif untuk mengikat si Ibu Suminah ini di sebuah kursi, dengan maksud agar si Ibu Suminah ini dia tidak lagi berbuat ulah kembali. Setelah kekalahan si Ibu Suminah, Kang Ujang Bustomi mendatangi sebuah kamar, di mana di dalamnya ada seorang wanita yang mengaku sebagai murid dan santriwati dari Pak Kiai Haji Nur Fatah. Wanita berbaju biru ini dia sebelumnya juga ikut-ikutan memperlakukan Kang Ujang Bustomi dengan kasar dengan cara mengikatnya. Sehingga kini Kang Ujang Bustomi berusaha bertanya, kenapa wanita itu dia tega berbuat hal yang demikian, padahal sebelumnya mereka tidak saling mengenal dan juga tidak ada saling permusuhan. Wanita itu pun kemudian dia berkata, jika Kang Ujang Bustomi layak diperlakukan kasar,
karena Kang Ujang Bustomi dianggap sudah berani memfitnah, dan sudah berani menyalahkan guru kiainya tersebut. Bagi sang wanita, semua yang dilakukan gurunya itu selalu benar, karena katanya sang Kiai Haji Nur Fatah itu dia orang suci yang ngerti sakdurunge winarah, yang mengerti sesuatu sebelum sesuatu itu terjadi. Tak ada bedanya dengan para anak-anak buah Kiai Haji Nur Fatah yang lainnya, Kang Ujang Bustomi juga mengajar wanita yang menjadi santriwati sang Kiai ini. Ya emang kenapa kalau berduaan? Hah? Ya berarti Salahnya apa? Berarti di sini ngaji ngulangin apa di sini? Deh, nggak ada. Kamu jangan sembarang kalau ngomong. Ya. Lagi ngapain sih cari masalah di sini? Ya kamu yang cari masalah dengan saya, kamu nyekek saya. Ya kamu yang kurang ajar. Gimana saya nggak mau nyekek kamu? So maunya apa kamu? Ya kamu maunya apa? Ayo berantem. Berani? Oke. Hah? So. Boleh? Kurang ajar kamu ya? Kamu yang kurang ajar. Jam. Kamu jangan kurang ajar sama saya. Oh, jangan kurang ajar. Jangan kurang ajar kamu. Yang kurang ajar siapa? Yang kurang ajar siapa? Kamu udah fitnah saya. Kamu sudah fitnah Abi. Kamu sudah fitnah orang-orang di sini. Ya upinya kamu edan, abinya edan, semuanya edan. Terus kamu tadi nyekek saya. Emang saya maling? Ya kamu yang kurang ajar. Hah? Kenapa saya yang kurang ajar? Kamu yang kurang ajar. Kalau kamu nggak kurang ajar, saya nggak mungkin nyekek kamu. Oh, kamu Kevata. Iya, Abi kamu. iya. Edan kamu. Kamu yang edan. Abi tadi dia masuk kamar saya, berani Abi Kenapa mau saya memperkosa saya. Oh, Bi. kurang ajar bener kamu. Nih, saya datang ke sini itu kepala desa diapain sama kamu? Kepala desa itu udah nyonya saya. Itu urusan saya. Kamu santet dia. Ya itu urusan saya. Mau nyantet mau apa? Ya berarti kamu gila kamu. Kamu yang gila. Kamu ngurus AJP nggak mau bayar. Loh, kamu yang benar-benar nggak mau bayar. Itu urusan saya semua. Kepala desa itu sudah baik loh sama kamu. Karena kamu itu tokoh masyarakat di sini. Kamu diseganin orang di sini. Dia nggak minta uang pengukuran. Dia nggak minta surat-surat. Dia nggak minta uang buat tanda tangan. Kamu suruh bayar BPHTB aja, kamu malah ngancam dia ngamuk di kantor desa. Semua jelas dong, bayar. semua. Masa kamu suruh bayar pajak kamu nggak mau? Edan kamu. Kamu yang edan. Itu istri kamu. Iya, emang istri saya. Kamu Apa? dari mana tadi kamu? Istri saya ini. Urusan saya. Mau apa ngomong istri saya? Saya gebukin semua di sini, Pak. Loh, maunya apa kamu? Kamu di sini ngajar ngaji kamu. Hah? Ngajarin ngaji Urusan kamu. saya mau ngajar ngaji kamu apa? Tuh istri kamu ditumpak-tumpakin banyak orang tuh. Wah, Enak aja fitnah kamu ya. Fitnah apa kamu? Emang kamu lihat ada buktinya? Masa istri kamu pakai anduk kayak gitu ngajar ngaji? Ih, urusan saya. Ini sampai-sampai kamu laki-laki semua. wah itu urusan saya semua, mesti saya. Kamu mau ya, apa? ya berarti Dia ditumpak. memperkosa saya. Wah, Bi. kurang ajar kamu. Tadi dia masuk kamar tanpa permisi. Waduh. Siapa yang memerkosa? Hah? Kamu? Edan kamu. Iya kan? Kamu berani-berani masuk kamar saya. Kamu minta maaf sama kepala desa nih. Ya itu mau urusan saya. Kalau nggak minta maaf saya jotosin kamu, Pak. Ya silakan aja. Lepas kamu kalau berani sama. Kamu yang gak pantas. Lepas kalau berani. Maunya apa? Ayo berdiri kita. Ayo. Lepas kamu.
Ayo kita tahu. Megang-megang saya, jotos sama saya kamu. Silakan. Alah aja kamu. Ayo. Maunya apa kamu? Kamu maunya apa? Gak waras. Kami yang nggak waras. Kamu jangan mentang-mentang di sini punya kekuatan orang. Ya jelas dong. Kamu semua mau kamu. Itu saya. Kamu serius kiai kamu? Iya. Yang ada kamu setan, kamu siluman. Kamu yang setan. Iya. Kenapa? Jahat dia. Kok jahat, Pak? Iya.
Kalau kamu nggak ada duit ngomong, Pak Kepala Desa juga ikhlas akan bayarin kamu semuanya. Tapi kamu ya jangan kayak gitu. Kamu mentang-mentang punya keilmuan, punya kehebatan. Seperti itu, jangan kayak gitu, Pak. Paham ya kamu? Ya kan. Ya. Berapa istri kamu? 10. Oh 10. Serius? Ya. Jangan bohong. Enggak bohong. Atas izin Tuhan Yang Maha Esa, akhirnya Pak Kiai Haji Nur Fatah ini dia berhasil Kang Ujang Bustomi kalahkan dan taklukkan. Dan setelah kekalahan sang Kiai tersebut, Kang Ujang Bustomi juga tak melepaskan para anak-anak buah Pak Kiai Haji Nur Fatah itu. Kang Ujang Bustomi pun kemudian menghajar mereka semua, serta kemudian membuang ilmu-ilmu hitam serta burung-burung nakalnya. Ternyata selama ini, mereka mengaji rasa bersama si Umi Nabila itu adalah hanya sebuah kedok semata. Karena ternyata mereka seringkali bermain tumpak-tumpakan di saat nafsu setan sudah menguasai pikiran mereka. Dan ternyata, itu semua mereka lakukan karena hal tersebut katanya adalah ritual tercepat untuk bisa membuat mereka sakti mandraguna. Awalnya, mereka merasa enggan karena si Umi Nabila adalah istri dari gurunya, namun begitu mereka mengetahui, jika sebenarnya si Umi Nabila adalah juga salah satu santriwati Pak Kiai Haji Nur Fatah, yang ternyata, katanya selama mereka satu perguruan, maka mereka sudah sah dan boleh sebagai suami dan istri. Maka mereka pun menikmati setiap hari-hari dengan menyalurkan syahwat dan nafsu bejatnya. Semoga saja kali ini Kang Ujang Bustomi akan bisa menghentikan praktek kesesatan dari sosok dukun yang mengaku sebagai kiai ini. Semoga saja nantinya sang Kiai Haji Nur Fatah ini, dia akan bisa menyadari kesalahan-kesalahannya, serta kemudian dia juga akan bersedia untuk meminta maaf kepada Pak Kepala Desa, karena sudah berbuat jahat dengan telah menyantetnya. Dan tak lupa, doa-doa terbaik untuk Kang Ujang Bustomi, semoga Tuhan selalu mensehatkan beliau, amin. Duduk. Naon? Abi. Duduk. Keluar kamu sini. Udah deh. Kenapa kamu? Antar saya ke guru kamu. Jangan, ngapain guru saya? Saya nggak ada guru saya. Antar sekarang. Mana? Ya ke guru kamu. Paten di situ.